Ya, halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan belajar lagi dari seseorang yang sudah lama kita tidak belajar dari dia. Yang pertama kali Kateo sempet, bukan reaction sebenarnya mau belajar dari dia. Karena banyak sekali yang coba praktekin belajarnya gimana. Nah, sekarang Kateo bawa gitar supaya pada saat lihat videonya kita coba ulas tekniknya apa yang bisa kita belajar. Kalau misalkan ada yang susah, langsung belajar aja dari orangnya. Nah, sebenarnya Kateo itu ada janji sama Bang Alibata supaya interview langsung, cuman belum ketemu waktunya. Nanti tinggal Bang Alibata yang kabarin aja deh. Nanti Kateo kasih kabar deh si launching videonya kapan ya interview langsungnya ya. Nah, sekarang kita akan langsung belajar aja dari Bang Alibata ini. Lagu yang banyak sekali di request oleh kalian. Coba Alib. Nah, wah, katanya belum subscribe nih, kita subscribe dulu. Loncengnya jangan lupa dibunyikan. Nah, sekarang kita mau ke lagunya itu yang dari Wali. Dia pakai, kalau nggak salah pakai gitar lele ya. Gitar lele. Atau gitar 3/4 ya. Nah, ini. Yang sebentar. Nah, sebelum mulai kita coba seperti biasa. Kita coba lihat dulu di deskripsinya, nggak ada. Nah, ini ada yang setuju masuk hitam putih. Ada, siapa ini? Ada yang mau jadi videographer dan editornya. Wow. Oke. Nah, ini kalau nggak salah dia stemannya sesuai dengan gitar ya. Ini sebenarnya gitar lele, cuman stemannya disamain dengan steman gitar, tapi nggak masalah kalau misalnya kalian punya gitar lele, mau stemannya disesuaikan dengan gitar juga nggak masalah, mau disesuaikan dengan steman gitar lele juga nggak masalah. Nah, kita akan langsung aja coba lihat gimana. Nah, seperti biasa kita akan ulas tekniknya apa aja. Sebentar, cek mic dulu. Nah, yang pertama itu dia pakai jalur bass. Kalau tadi kalian lihat, itu kuncinya itu D minor. Terus D minor. Terus ke C. Dia ada jalur bassnya. Terus ke G minor kalau nggak salah ya. Ke bemol. Terus nah, itu dia ke chordnya A. Jadi sebenarnya simple, dia cuma D minor seperti ini kelihatannya. Nah, jadi chordnya sebenarnya gampang, cuma ditambahin, kalau kalian bisa lihat ada elemen perkusi dan elemen jalur bassnya jalan. Nah, katanya itu masih nggak bisa menyebutkan teknik yang ini apa. Itu biasa perkusi, misalkan dipukul bassnya, jadi pada saat kita bunyikan bass. Nah, yang masalah yang susahnya itu terus dilanjutin jalur bassnya, itu yang bikin susahnya. Nah, itu yang ini loh. Katanya nggak tahu itu teknik apa, cuman kayaknya dia menggenjreng senar 1 sama senar 2. Disengaja kayak dibikin buzzy atau nggak tahu itu teknik. Katanya baru lihat, jujur baru lihat. Ya, dibikin kayak buzzy gitu, tapi jadi bunyi perkusi. Oke, lanjut. Ini masih sama ya intronya. Bemol chordnya. Terus ke D minor lagi. Itu katanya nggak bisa praktikin karena harus mungkin slow motion dan diperhatikan pelan-pelan. Dia
gitu lah. Jadi dia ada menekan senar bass, kalau nggak salah ada di 4, 5, 6 semuanya ditekan sama dia. Dia pakai teknik hammer-on yang super duper cepat. Kita coba lihat lagi. Nah, jadi dia ada main jalur melodinya di jalur bassnya, aduh sampai ngaco. Ya gitu. Pokoknya secepat itulah. Lanjut. Nah, dia jalur bassnya itu sebenarnya chord di baiknya itu G minor, cuma balik-balik doang, G minor, D minor, D minor, D minor. Cuman dia bikin menarik itu gara-gara ada jalur bassnya, jadi sambil jalan melodinya. Nah, itu yang bikin susah dan bikin menarik. Nah, ditambah lagi ada perkusi ininya masih tetap jalan ya. Jadi nah, jadi si Bang Alip ini memanfaatkan kekosongan dari si bukan lagunya ya, tapi dari nadanya. Misalkan nah kan itu banyak kan ya, banyak kosongnya. Kalau gini terus bosan ya. Nah, makanya si Bang Alip itu isinya dengan bass dan juga dengan perkusi. Nah, terus diisi dengan melodinya. Jadi manfaatkanlah waktu kosong itu diisi dengan teknik-teknik yang menarik sehingga orang itu bisa belajar dari kalian juga gitu. Lanjut. Masih pakai jalur bassnya, terus melodinya. Nah, terus di bagian chord D minornya, nah jadi itu jalur bassnya, senar 4 fret 0, terus dia ke sini, terus nanti ke sini. Sorry. Ya, segitu ya. Kita lupa, ya pokoknya itulah. Nah, dipakai itu gitu ya. Oke. Lanjut ke bagian refnya sekarang. Jadi chord di refnya itu sama kayak di intronya pas dia pakai, itu chordnya D minor, na 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 C na 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 G minor, na 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 na. Nggak mirip, pokoknya belajarnya dari Bang Alip. Katanya nggak mirip tadi. Nah gitu. Nah, tadi pas chord CC gitu ya. Jadi nggak harus jalan, tapi dia juga ada pengulangan Kita coba ulang sedikit. Oh, sebelumnya lagi. Nah, ya kan, dan baru baik lagi. Nah, jadi sebenarnya sesuatu yang diulang itu nggak membosankan ya, kecuali kalau bisa tidak membosankan asalkan tepat penggunaannya. Maafkan ya, katanya banyak salah ngomong karena ini lihat udah hampir jam 2. Jadi kita belajar dari Bang Alip subuh-subuh nih. Nah, itu dia solo, ini Arabian gitu ya, kayak di Mesir, di Arab gitu. Jadi dia chordnya
Jadi chordnya D minor, C, terus dia bemol, terus dia A, terus dia bemol lagi, terus ke A. Jadi tinggal diisi, istilahnya sekali genjreng kita melodi. Nah, misalkan ya itulah Bang Ali main melodi gitu. Semoga terlihat di kamera. Lanjut. Nah, yang uniknya, jadi ini sebenarnya chord D ya. Chord D dia pakai, atau bisa juga pakai telunjuk gitu. Ya gitulah. Jadi ya kita bisa belajar chord kalau bisa digeser. Misalkan chord sebenarnya tuh F. Kita bisa mundur satu fret dari chord tersebut. Terus kita mainin maju mundur. Tat, 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 gitu. Jadi kesannya enjoy aja. Enak aja gitu ya. Lanjut. Ini masih chordnya sama. Nah, yang ini barusan itu chordnya sama, G minor juga. Dan bunyi juga sama. Cuma dia beda tempat. Dia di sini. Nah, dia di fret yang mana nih? Fret yang ke 6. Dari 3 ke 6. Sama suaranya. Nah, ya sama ya. 3 ke 1, 3 ke 6. Gitu. Jadi ini bukan chord yang berbeda, ini chord yang sama. Tapi penempatannya aja yang berbeda. Senar dan fretnya. Tapi sih penasaran ini teknik apa ya? Nah begitu itu apa ya? Jalur bassnya bikin kita mau goyang ya. Iya, oke. Jadi dia ada jalur melodi diambil dari senar 6 ke senar yang kedua terakhir kalau nggak salah ya. Kedua, mana tuh? Oh sorry, dari senar 5 ke senar 1. Kalian masih penasaran yang dia, oh mungkin seperti ini kali ya. Jadi dia ditekan, terus dilepas sedikit, jadi kayak ada bazinya. Lumayan susah ya kalau begitu ya. Ya pokoknya, jadi hal itu yang kita bisa belajar dari Bang Alip di lagunya Waliyang. Banyak sekali kita bisa belajar dari sini. Kesimpulannya ada jalur bass yang tadi. Kalau kosong kita bisa isi si jalur bassnya dengan cara seperti itu. Dan juga perkusi yang nyentrik gitu ya, di titik bassnya terus di perkusinya begini. Ini katanya baru bass sama perkusi aja loh, belum melodinya ya. Kalau gabung sama melodi puyeng. Butuh latihan. Terus tadi ada mainkan teknik-teknik yang baru sepertinya, yang tadi yang mengejreng bagian senar 1 dan 2 tapi bunyinya kayak gitu. Kayak marakas ya, lebih tepatnya marakas. Jadi bunyi seperti itu. Terus kalian manfaatkan tadi jalur melodi dari yang senar 5 ke senar 1 atau mau dari senar 6 ke senar 2 nggak masalah. Dan rajin-rajin latihan melodi supaya pada saat kalian gejreng bisa kayak gitulah. Jadi latihan kecepatan tangan itu sangat penting kalau misalnya dia dari cover Bang Alip nih, karena setelah kunci dia main melodi. Dan melodinya itu semuanya pas dan presisi dan enak didengar. Nah itu butuh feeling. Kalau misalnya enak didengar itu butuh feeling. Kalau misalkan cuman bener dong itu gampang. Tapi kalau misalnya enak, nah itu butuh feeling. Nah gitulah. Jadi chordnya sederhana, chord lagunya sederhana, dibikin Bang Alip jadi kelihatan luar biasa. Salut sama Bang Alip lagi. Oke, begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah kira-kira siapa lagi yang mau kita belajar dan lagunya apa.
Silahkan komentar di bawah. Bagi yang belum dikabulkan, tolong komentar lagi di bawah biar Kak Theo diingatkan. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu Kak Theo di video-video selanjutnya.